Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu retorika ilmu Al-Quran, yaitu Bapak Abdul Razak, yang saya sayangi dan saya banggakan, yaitu rekan-rekan teman sebangku kuliah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sehat walafiat, sehingga kita bisa menghirup udara segar hingga saat ini. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahi rabbal alamin. Izinkan saya di sini untuk menerangkan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra artinya yaitu perjalanan di waktu malam. Bila ada orang yang sedang berjalan di waktu malam, berarti itu orang lagi Isra. Mi'raj yaitu artinya secara bahasa naik ke atas tangga. Kalau ada orang yang sedang naik tangga, berarti itu orang lagi Mi'raj. Isra Mi'raj yaitu adalah perjalanan yang jauh yang ditempuh dengan waktu yang singkat. Siapa yang dijalankan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Di ayat tersebut Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Kalau diukur dengan otak itu nggak nyambung. Maka dari itu perjalanan Isra Mi'raj itu harus diukur dengan ukuran iman, bukan ukuran otak. Ayo coba sekarang kita main otak-otakan. Semisal ada anak, itu akibat dari adanya suami dan istri, yang mana nanti itu sebabnya akan mempunyai anak yang menjadi akibat seperti itu. Itu ukuran otak. Nah, beda lagi kalau ukurannya bukan otak. Misal kita memakai ukuran iman. Siti Maryam
Beliau adalah wanita yang suci, yang tidak bisa disentuh oleh laki-laki manapun. Allah jadikan Siti Maryam itu sebagai wanita yang suci. Jadi walaupun tidak mempunyai suami, tidak mempunyai laki, Siti Maryam bisa menjadi hamil dan mempunyai seorang anak, yaitu Nabi Isa. Nah, itu ukuran iman. Seperti itu. Nah, tapi zaman sekarang banyak wanita-wanita sekarang ini yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Ada emaknya, bapaknya gak ada. Nah, begitu banyak kasus zaman sekarang seperti itu. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu normalnya itu membutuhkan waktu 3 bulan. Itu pun sudah memakai onta yang VVIP. Itu normalnya. Nah, Nabi dengan perintah Allah yang mau memberangkatkan Nabi memakai kendaraan yang bernama buruk. Nah, itu semalam pun jadi. Ketika Nabi perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menemui Allah dan diberi perintah untuk ibadah yaitu sholat. Dan malam subuhnya itu sudah berada di depan masjid, udah berada di Masjid Mekah, Masjidil Haram lagi. Nabi itu bingung, bengong aja Nabi itu. Ini dalam hati Nabi. Ya ini bahasa kitanya aja. Kalau diceritain ke orang ya kan ada yang percaya. Kalau diceritain ke sahabat juga takut nggak percaya. Nah, ketika itu datanglah, ketika Nabi sedang duduk di depan Masjidil Haram itu, datanglah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain datang ke Nabi. Tanya, Hei Muhammad, dari mana saja kau? Saya habis perjalanan Isra Mi'raj. Saya habis menemui Allah ke langit. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal mana percaya. Disuruhlah berdiri Nabi Muhammad. Berdiri Nabi itu. Nabi disuruh angkat kaki satu. Hei Muhammad, angkat kakimu yang satu. Diangkatlah. Kemudian disuruh lagi, diangkat lagi kakinya satu. Ya kata Nabi, ya mana bisa. Ya jatuhlah saya. Gitu, itu bahasa kitanya. Gitu. Nah, kemudian Abu Jahal, wah mana mungkin kamu bisa menemui Allah ke langit, sedangkan begitu aja kamu udah jatuh. Pas dari situ Abu Lahab, Abu Jahal itu ngadu ke Abu Bakar, sahabat Nabi. Nah, ketika sedang ngadu, ditanyalah, dipanggillah tuh Abu Bakar. Hei Abu Bakar, sahabatmu itu sudah gila. Mana mungkin dia bisa menembus langit? Siapa yang bilang, kata Abu Bakar? Nabi Muhammad yang bilang sendiri. Kalau kata Abu Bakar, kalau misal Nabi Muhammad yang bilang,
itu saya akan percaya 1000%. Kalau misalkan lu ngadu lagi ke gua yang aneh-aneh, gua injek batang leher lu. Galak tuh Abu Bakar, saking percayanya. Emang makanya itu Abu Bakar itu dijuluki, dapat julukan As-Siddiq. Nah, tetapi banyak yang salah ketika sedang menjadi Bilal pada bulan Ramadan, Bilal Tarawih. Bilalnya itu kadang gini, Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Siddiq, Abu Bakar bin Siddiq. Nah, masa bin Siddiq? Siddiq itu julukan, lakop, bukan bin. Siddiq mana? Siddiq tukang cilok. Jadi gitu. Ketika Nabi telah diberi perintah, ketika Nabi sedang berada di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dan sudah diperintahkan untuk ibadah sholat. Sholat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah itu 50 waktu. Nah, ketika Nabi hendak turun di langit ke-6, itu bertemu dengan Nabi Musa. Ditanyalah oleh Nabi Musa, "Hai Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu?" "Saya diperintahkan sholat oleh Allah." Ya Nabi Musa, "Berapa waktu?" 50. Wah, balik lagi. Minta keringanan, minta diskon sama Allah. Mana mungkin aku di umatku, aku telah berpengalaman di umatku. Umatku yang begitu badannya besar-besar, tinggi-tinggi, itu saja umatku tidak sanggup, apalagi umat kau ya Muhammad, yang umatnya pada kecil-kecil, pendek-pendek, makanannya cuman tempe sama kangkung, mana sanggup melakukan sholat 50 waktu. Ketika itu baliklah Nabi Muhammad kepada Allah untuk minta keringanan. Ketika sedang turun, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Tanya lagi, "Sudah berapa sholat yang diringankan?" Diringankan berapa? Menjadi berapa? Jadi 45. Nabi Musa, "Kurang, masih kebanyakan." Balik lagi minta keringanan sama Allah. Ya Nabi Muhammad balik lagi, mundar mandir. Ketika itu tanya lagi sama Nabi Musa, "Berapa sekarang?" "Udah 5 ya Nabi Musa." Balik lagi, kata Nabi Musa itu disuruh balik lagi. Orang tinggal 50 sampai tinggal 5. Kata Nabi, "Malu saya. Emang muka saya muka tembok apa?" Begitu. Itu bahasa kitanya. Gitu. Udah biarin. Ini 5 gua rawatin pokoknya mah. Gua sampein ke umat. Suruh menjalankan ibadah sholat ini 5 waktu sehari. Turunlah Nabi. Nah, 5 waktu. Kita aja ya, zuhur dapet, asar lolos. Asar kena, maghrib lewat. Maghrib dapet, isya bablasan. Apalagi subuh. Subuh itu banyak godaannya. Seperti itu. Emang apa sih pesan utama
pada perjalanan Isra Mi'raj itu untuk meningkatkan iman kita. Sholat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka orang yang sering sholat, gini, sholat itu secara bahasa adalah doa. Jadi orang yang sering sholat berarti dia sering doa. Kalau sering doa, rajin doa, berarti dia rajin minta. Dalam fikih sudah ada sholat secara syara, yaitu ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, doa itu ngomong. Misal kalau ada suami istri, istrinya mau minta beliin cincin ke suaminya, nggak ngomong, ya beliin ini dong, beliin ini. Nah, itu gerakan doang, mana paham suaminya kan mikirnya, oh ya udah nanti malam aja. Nah, kan salah paham. Makanya setiap doa itu harus ngomong, nggak cuman gerakan. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama kita, Islam. Sehingga kita ya bisa mendapatkan arahan, petunjuk. Karena agama itu adalah aturan. Maka orang yang beragama, orang yang mempunyai aturan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.